jadi muridnya kayak apa enggak absen jin. Saya ini udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran hari ini tentang fikih haji. Pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Absen dulu ya. Ya. Oke. Kalian Hadirah. Sofi, Diro, Aam, Aska, baiklah. Kali ini Baiklah. akan mempelajari tentang haji. Satu, keutamaan ibadah haji. Syariat Islam tersebut telah kalian pelajari dalam bentuk pelajaran akidah, Islamiyah, fikih, hadis, sirah, dan lainnya. Sekarang ingatkah kalian ada berapa rukun Islam itu? Semoga Allah selalu membantu kita untuk mengingatnya. Rukun-rukun Islam ada 5. Rukun pertama adalah meyakini dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya saya bersaksi dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Rukun kedua yaitu mendirikan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Apakah kalian mengetahui rukun Islam ketiga? Rukun Islam ketiga adalah menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang, siapa yang mengetahui rukun Islam yang kelima? Saya. Kalian. Saya berhaji ke Baitullah. Guys. Dan anak sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita pelajari rukun Islam yang terakhir, yakni berhaji ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memahami dan mengamalkan rukun Islam yang kelima ini. Amin. Muhammad adalah anak yang rajin belajar dan taat beribadah dan taat kepada kedua orang tua. Muhammad siswa kelas 6 di salah satu SD Islam. Ayahnya seorang pedagang yang sukses, jujur dan dermawan. Keluarga Muhammad tidak berkecukupan. Ayah Muhammad orang yang giat berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan juga rajin beribadah. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ia rajin membaca Al-Quran. Ia selalu berbuat baik dan bertutur kata lembut serta bertingkah laku sopan terhadap keluarga, tetangga, teman-teman, dan masyarakat sekitar rumahnya. Suatu ketika ayah Muhammad berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dia menyampaikan keinginan tersebut kepada keluarganya Muhammad dan saudara-saudaranya
amat gembira mendengar keinginan ayahnya tersebut. Apakah kalian mengetahui mengapa Muhammad gembira mendengar berita tersebut? Karena Muhammad adalah memahami bahwa haji termasuk rukun Islam yang kelima, dan ia juga mengetahui pengertian ibadah haji, keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat pelaksanaan ibadah haji. Sekarang, apakah kalian juga mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah haji dan keutamaan-keutamaan serta manfaat pelaksanaannya sebagai Muhammad sudah memahaminya? Ibadah haji pertama kali mulai diwajibkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-9 setelah beliau dan para sahabat beliau hijrah ke kota Madinah, kota haji. Berasal dari bahasa Arab yaitu al-hajju yang mempunyai banyak arti, yaitu satu maksud, yang kedua niat, yang ketiga sengaja, yang ketiga pertengahan, yang terakhir sederhana. Kalimat al-hajju kemudian banyak digunakan untuk seorang yang beribadah di kota Makkah, kerajaan Saudi Arabia. Selanjutnya, al-haji atau haji diartikan dengan ziarah kunjungan ke kota Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang kota Mekah. Sudah di antaranya. Pertama, ambilin HP yang dicas di kamar baby phone. Jadinya ngobrol sendiri, sibuk baca sendiri. Menurutnya kayak tulisannya jelek deh. Cuma lama tapi tinggi, bajunya cingkrang, nggak gemuk tapi tinggi. Naik ke puncak, tinggi sekali. Turun lagi, kulihat ada pohon cemara. Kayak pelangi melengkung. Oh, udah selesai semua. Hah? Tidur gak? Waktunya. Hah? Waktunya tidur. Biasanya bisa dibaca nggak itu? Kecil-kecil gimana bacanya?
Satu, dosa-dosanya akan yang boleh dia bersih dari dosa, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Syarat orang yang menunaikan haji tidak melakukan dan mengucapkan perkataan yang keji, kotor, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji ke rumah ini atau Ka'bah, kemudian dia tidak mengucapkan ucapan yang keji dan tidak berbuat kefasikan, niscaya dia pulang dalam keadaan si bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, surga adalah balasan bagi orang yang dapat meraih haji mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah." Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang artinya tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, haji termasuk amalan yang paling mulia. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala imanu billahi wa rasulihi ila summa maza, qala jihadu fi sabilillah qila summa maza, qala hajjul mabrur. Rawahu Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan-amalan apa yang paling mulia? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, haji mabrur adalah jihad yang paling utama. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, nara al-jihad awwala amali afala nujahidu, qala la lakin afdal al-jihadi hajju mabrur. Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kami memandang jihad adalah amalan yang paling mulia. Bolehkah kami berjihad? Rasulullah SAW bersabda, tidak, tetapi jihad yang paling mulia adalah haji mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, manfaat ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung banyak manfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi ada sebagian manusia yang berprasangka buruk, mengira bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala berat dan larangannya membatasi gerak-gerik
manusia serta menyulitkan kita melindungi mengandung banyak manfaat bagi diri dan keluarga. Sungguhnya melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas kemampuan akan membimbing atau mendidik manusia untuk senantiasa berada di dalam kebaikan, keutamaan dan kemuliaan, dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing manusia agar tidak terjerumus kepada kehancuran dan kebinasaan dan menghinakan. Oleh karena itu, jika perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikerjakan dan larangannya dilanggar, maka manusia pasti akan menjadi makhluk yang hancur dan binasa, berada di dalam kehinaan bahkan lebih rendah dibandingkan binatang ternak sekalipun. Mereka tidak memanfaatkan kemampuan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, mengingatkan berlakunya akan perjalanan para nabi yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dengan segala usaha atau ikhtiar telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat yang banyak berbuat kemusyrikan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam berusaha dengan segala kemampuan membangun rumah Allah, Masjidil Haram dan Ka'bah sebagai pusat peribadahan. Yang kedua, berkumpulnya seluruh jamaah haji dalam satu tempat dari segala penjuru dunia dengan pakaian yang sama atau seragam, menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu, tidak terpecah belah dan saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, pemimpin dengan rakyat. Mereka semua menghadap dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghilangkan sifat kesombongan pada diri orang kaya yang melaksanakan ibadah haji dengan memandang bahwa semua orang Islam adalah sama, ibarat mata sisir yang rata, tidak ada perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaan. Yang kelima, merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang artinya, demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Yang terakhir yaitu latih atau membiasakan dengan akhlak yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji." Barang siapa yang menetapkan niatnya untuk mengajarkan haji pada bulan itu, maka tidak boleh rafat, berbuat fasik dan berbantah-bantah,
di dalam masa mengerjakan haji. Surat Al-Baqarah ayat 197. Lafaz artinya berbicara dengan perkataan kotor yang menimbulkan rangsangan birahi atau perkataan atau tabu. Mungkin segini aja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.